warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sri HM Channel. Jadi di video kali ini aku mau sharing-sharing ya untuk teman-teman semuanya, tips sukses TKW punya tabungan kayak gitu. Jadi nih untuk teman-teman yang belum pernah ke Hong Kong kayak gitu ya, yang ada di Indonesia, jadi aku kasih tahu ya, apakah kerja 2 tahun di Hong Kong itu kita udah punya tabungan banyak, apakah kita punya uang banyak kayak gitu ya. Ini untuk yang pemula ya teman-teman. Jadi ini aku kasih tahu ya, jadi untuk TKW yang baru kerja ke Hong Kong, maksudnya baru pertama kali kayak gitu, masih potongan kerja, otomatis dia itu masih ada tanggungan untuk potongan kerja ya. Potongannya itu kan ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan kayak gitu ya. Tapi kalau sekarang katanya sih sudah nggak ada potongan ya, mudah-mudahan udah nggak ada potongan kayak gitu kan. Jadi kalau aku dulu itu masih ada potongan 4 apa 6 bulan, itu separuh gaji ya dulu. Jadi kalau misalnya kerja pertama kali itu, kalau mau dibilang bisa bikin rumah sukses kayak gitu, kayaknya kalau emang bikin rumahnya dari nol itu kayaknya sangat-sangat gimana ya, sangat-sangat nipis banget. Walaupun kerja di sini gajinya gede, tapi kalau kerja cuma 2 tahun itu memang menurut aku tuh belum cukup ya. Kalau punya kalau bisa beli rumah atau bisa bikin rumah terus punya tabungan itu belum cukup kalau kerja 2 tahun ya menurut aku. Jadi setidaknya itu 4 tahun kayak gitu. Kalau 4 tahun, kalau misalnya ada di rumah udah ada tanah, terus kita bikin rumah dari nol kayak gitu, tapi udah ada tanahnya, itu aku percaya itu bisa ya, bisa bikin rumah, terus bisa punya tabungan ya sedikit-sedikit, walaupun ya rumahnya nggak usah bagus-bagus amat lah ya. Itu kalau menurut aku baru bisa ya kalau kerja 4 tahun. Tapi kalau misalnya kerja 2 tahun udah bisa bikin rumah, beli mobil segala macam, itu kalau memang dari nol itu bikin rumah, kayaknya ya sangat jauh banget ya, kayak nggak mungkin banget kayak gitu loh, kayak nggak percaya banget lah ya, karena aku yang ngerasain di sini kayak gitu kan. Aku yang ngerasain di sini aja yang udah berapa tahun gitu masih kayak kembang kempis kayak gitu, apalagi untuk soal nabung. Jadi untuk teman-teman semua sih ya, kalau menurut aku jangan boros-boros lah ya, kita harus menghemat. Mau gimana pun juga kita akan kembali ke negara kita yaitu Indonesia, kembali ke keluarga kita. Nggak mungkin kita ada di negeri orang terus seperti ini ya. Jadi untuk teman-teman TKW semua, nggak usah boros-boros di negeri orang kayak gitu ya, lebih mengutamakan kepentingan di Indonesia daripada. Yang pasti sih kalau misalnya kita pingin berhasil kayak gitu kan, bisa dibilang wah jadi TKW yang berhasil kayak gitu ya. Untuk menjadi TKW yang seperti itu, kita itu benar-benar harus yang hemat, harus nggak usah lah ya teman-teman ngapain kayak gitu kita ikut-ikutan kayak gitu. Apalagi kalau aku lihat nih ya, udah lama banget kayak gitu, mereka itu lebih suka yang duduk kayak di mana kayak gitu kan, dia istirahat kayak gitu. Dia itu lebih memanfaatkan waktunya untuk istirahat daripada untuk jalan-jalan atau apa. Jalan-jalannya tuh kalau memang ada perlu aja gitu loh. Aku beberapa kali ketemu sama yang senior, mereka itu selalu seperti itu. Jadi kayak sudahlah, aku udah pernah ngerasain kok, sudahlah aku udah pernah kesana. Jadi dia udah kayak gitu. Jadi lebih yang memikirkan keluarganya, kebutuhan keluarganya, bahkan lebih pasrah dengan keadaan. Jadi kayak gini ya, aku dapat dari orang-orang yang udah di sini senior, mereka tuh yang kayak gini, udahlah pasrah, mau kerja apa di Indonesia, mau kerja apa di Indonesia, balik dari ke Indonesia juga bingung kayak gitu. Jadi kebanyakan mereka itu yang orang-orang yang memang gak punya suami kayak gitu loh, yang janda. Jadi mereka lebih pasrah dengan kerjaan mereka, apalagi kalau misalnya majikan masih mau kayak gitu kan. Jadi mereka yang ya udahlah, yang penting kan keluarga, bisa memenuhi kebutuhan keluarga di Indonesia kayak gitu kan. Jadi seperti itu, banyak banget ilmu-ilmu yang aku dapat dari senior kayak gitu ya. Walaupun aku hanya dengar dari percakapan kayak gitu, tapi banyak banget yang aku dapetin. Jadi kayak aku jadi mikir juga ya,
ya benar daripada aku di Indonesia kayak gitu kan. Dengan status seperti ini nanti malah jadi masalah bla 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 gitu kan. Jadi kayak lebih nyaman, oh iya aku mending kerja seperti ini ya, walaupun nggak bisa kumpul dengan keluarga gitu. Sebenarnya dari satu sisi ya ada rasa sedih juga ya karena nggak bisa kumpul dengan keluarga, tapi ada senangnya juga ketika keluarga membutuhkan uang kayak gitu, kita bisa ya walaupun harus nunggu gajian dulu kayak gitu kan, tapi setidaknya ya seperti itulah ya. Jadi kalau menurut aku untuk teman-teman semua yang mau keluar negeri, kalau 2 tahun itu udah dapat mobil, dapat rumah, itu kayaknya sangat-sangat berat banget ya. Nggak tahu itu libur apa enggak dia ya. Tapi kalau liburnya tiap minggu libur dan kerja cuma 2 tahun itu udah bisa dapat mobil, dapat rumah, itu kayaknya benar-benar sangat-sangat gimana ya, kayak nggak mungkin banget. Bahkan banyak banget senior yang cerita gitu kan, ternyata ya kadang aku mikirnya ternyata bukan cuma aku aja yang merasa hidupnya itu kayak sengsara, kayak susah kayak gitu ya. Ternyata banyak banget teman-teman kita yang lebih rekasa ibaratnya kayak gitu, lebih sengsara lagi, banyak cobaan dan ujian gitu. Jadi kadang aku lebih mikir, ya Allah ternyata aku lebih ringan cobaanku kayak gitu kan. Tapi memang cobaan orang kan berbeda-beda, jadi pasti beratnya juga berbeda-beda. Dan mungkin bagi aku cobaan aku belum begitu berat, ternyata masih ada yang berat lagi. Jadi kadang orang kan akan seperti itu berpikirnya. Jadi semangat selalu untuk pahlawan devisa dimanapun kalian berada. Intinya kalau 2 tahun itu udah dapat mobil, udah dapat rumah, itu bener-bener yang kayak mustahil banget gitu kan. Karena kalau pertama itu, kalau dulu aku tuh ada potongan gaji, jadi kalau kerja 2 tahun udah dapat kayak gitu semuanya ya alhamdulillah banget, tapi berat. Kecuali kalau dia nggak ada kebutuhan tiap bulan untuk keluarganya, intinya gaji itu dikumpulin, nggak pernah kirim ke Indonesia mungkin bisa. Tapi kalau dia tiap bulannya kirim ke Indonesia dan dia udah punya mobil, punya rumah, itu perlu dipertanyakan dari manakah uang itu. Itu pasti dan yakin. Jadi menurut aku seperti itu ya teman-teman. Dan untuk teman-teman semua pahlawan devisa dimanapun kalian berada, yang jelas kalau kerja cuma 2 tahun, menurut aku untuk bisa punya segalanya itu sangat berat ya. Jadi apalagi kalau tiap bulan itu ngirim untuk keluarga di Indonesia, itu benar-benar berat. Jadi udah bisa nabung aja itu udah alhamdulillah ya. Kalau kerja pertama 2 tahun, kalau dia punya tabungan aja itu udah sangat-sangat bersyukur dan beralhamdulillah, intinya seperti itu. Jadi untuk teman-teman semua pahlawan devisa yang akan berangkat ke luar negeri, lebih baik 4 tahun. Jadi 4 tahun udah bisa punya tabungan, pasti udah bisa punya ya segalanya lah ya. Punya rumah kayak gitu kan, punya tabungan kayak gitu. Yang jelas jangan boros-boros di sini ya. Pokoknya jangan boros-boros, jangan apa-apa dibeli, karena ketika kita apa-apa dibeli nanti di Indonesia kalian hitung habisnya berapa, kalian itu pasti akan nyesel. Karena ketika kalian di Indonesia pasti akan yang pasti untuk uang 50.000 aja akan susah banget nyarinya ya teman-teman. Jadi lebih memikirkan lagi lah ya, daripada nanti kita beli baju yang mahal-mahal ketika balik ke Indonesia nggak dipakai, atau misalnya balik ke Indonesia jadi mikir dulu ini tadi ya teman-teman. Motivasi untuk teman-teman semua agar kalian itu bisa hemat, bisa menjadi TKW yang sukses kayak gitu ya. Balik ke Indonesia itu jadi TKW yang berhasil lah ya. Zaman sekarang itu banyak kok contoh-contoh TKW yang berhasil ya. Kita jangan mencontoh yang tidak berhasil kayak gitu kan. Karena apa? Karena kita sudah mengorbankan keluarga kita jauh dari mereka dan anak-anak kita ya kan. Jadi jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan keluarga kita, memberi kesempatan kita untuk ke luar negeri, dan artinya kita harus menggunakan kesempatan itu dengan baik dan untuk keluarga kita juga kayak gitu ya. Jadi semoga bermanfaat. Semangat selalu untuk pahlawan devisa dimanapun kalian berada. Tetap selalu ingat keluarga di Indonesia, jangan terbawa kehidupan di luar negeri ya. Harus ingat
kita akan kembali kepada keluarga kita. Apapun yang terjadi, orang pertama yang akan menerima kita adalah keluarga kita. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semua Sri HM Channel dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.